Ya, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita tentang Oke, komunikasi yang efektif ya, Mbak Widya ya. Nah, oke, kita kali ini akan membahas tentang halangan komunikasi yang efektif. Nah, di hmm, sini udah ada slide-nya nih, soal halangan ya, komunikasi mhm, yang efektif. Bisa dijelaskan ya, nggak, Mbak Widya? Silakan, Mbak. oke. Jadi ada 5 halangan untuk komunikasi efektif. Yang pertama ini yang terkait dengan perbincangan kita minggu lalu, sesi yang kemarin itu tentang stres dan emosi. Nah, kemampuan kita untuk bagaimana kita intelektual dengan kaitan dengan emosi. Jadi bisa stres dan emosi yang tidak terkendali, itu halangan yang paling utama. Kemudian yang kedua kurang fokus, yang ketiga bahasa tubuh tidak konsisten, keempat bahasa tubuh yang negatif, kelima menghakimi. Nah mungkin kita bahas satu-satu ya Mbak Anas ya. Oke, oke ya. Oke. Jadi apa sih yang dimaksud dengan stres dan emosi yang tidak terkendali? Hmm. Jadi kalau orang itu dalam kondisi stres atau kelelahan emosional atau dia punya pikiran yang membebani dia, maka dia punya kecenderungan salah membaca orang lain atau dianya sendiri itu mengirimkan sinyal yang salah, memungkinkan salah dibaca orang lain gitu. Sinyal nonverbalnya jadi bingung karena dia juga lagi stres. Kadang-kadang apa namanya mungkin tidak ini juga apa namanya tidak masuk akal sehingga akhirnya terjerumus ke perilaku spontan yang justru malah mengacaukan proses komunikasi itu sendiri gitu. Itu yang stres dan emosi yang tidak terkendali. Jadi Hmm. penting balik lagi yang utama adalah bagaimana kita mengendalikan diri untuk stres dan emosi. Boleh Hmm. kok stres, boleh emosi, tapi kita menggunakan stres dan emosi yang tepat dalam berkomunikasi. Gitu. Hmm. Hmm. Oke. Ini namanya Terus yang sulit kemudian ya, halangan yang cukup sulit betul, untuk diatasi ya, stres dan emosi yang betul. tidak terkendali. Ya, selanjutnya Nah, apa tapi lagi? kuncinya Hmm. itu Hmm. adalah latihan sih. Kuncinya Ah, latihan ya, di nomor ya, satu ya. itu. Kuncinya latihan. Kalau kita sering latihan, udah nomor satu kuncinya awareness, sadar bahwa aduh aku Hmm. lagi emosi nih, lagi stres. Kalau kayak gini aku harus ngomong hati-hati gitu. Hmm. Karena Terus komunikasi itu, baru, hmm, komunikasi itu kan nah keterampilan ya, jadi butuh latihan. ya betul. Nah, terus kemudian yang kedua itu kurang fokus. Hmm. Kurang fokus ini jika dia banyak mengerjakan multitasking, itu udah saya juga beberapa kali kayak gitu. Misalnya Ya, ngerjakan ini ini banyak ternyata dilakukan aduh yang orang nih. dipesennya salah. Karena kan kita multitasking harus ngerjain ini. Sekarang aja dengan kondisi misalnya WFH gitu ya, itu ada Ya. gadget ada berapa bisa 4 atau berapa gadget dalam Hmm. satu kali kerja. Ada nggak bisa. Nah, kita harus Hmm. fokus. Kalau mau lebih efektif kan kita punya persyaratan untuk apa namanya isyarat nonverbalnya itu terbaca dengan bagus juga gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya komunikasi efektif misalnya yang di luar digital communication gitu bertemu misalnya dua gini tapi kita sambil megang apa atau apa itu Ya, juga nggak itu banyak bagus terjadi gitu. tuh sekarang tuh. Orang-orang Hmm, nampaknya berdekatan, tapi dia sambil pegang HP. Jadi ya, nggak ada komunikasi ya, sebetulnya ya. betul, Hmm. betul, seperti itu. Oke, terus yang berikutnya itu adalah eh, bahasa tubuh yang tidak konsisten. Nah, Hmm. sebenarnya komunikasi nonverbal itu dia harusnya memperkuat proses komunikasi. Kan balik komunikasi itu ada input, ada proses, ada outputnya. Nah, Hmm. kalau dia memperkuat itu berarti bagus. Tapi yang permasalahannya kalau justru secara nonverbal itu dia bertentangan gitu. Misalnya contoh dia ngomong iya tapi dia ya gitu ya gitu. Nah bahasa tubuh yang bertentangan itu membuat orang yang diajak berbicara tuh bingung. Sebenarnya apa ya maksudnya apa sih misalnya gitu. Itu sih kira-kira. Hmm. Hmm. Nah yang berikutnya bahasa tubuh yang negatif ini sudah Ya. pasti Hmm. orang tidak terlalu suka dengan bahasa tubuh yang ini karena sinyalnya udah negatif. Padahal mungkin jangan-jangan inti atau kontennya itu bagus, tapi Hmm. caranya dia itu
aduh sombong amat sih atau apa ya. Misalnya gitu. Orang udah punya persepsi yang nggak bagus dengan bahasa tubuh yang negatif gitu. Atau misalnya kontak mata, menghindari itu. Ini sembunyikan apa ya misalnya gitu. Nah, terus ketiga, menghakimi atau judging. Memaksakan penilaian pribadi terhadap lawan bicara tanpa memberikan kesempatan orang lain untuk menyatakan pendapatnya. Jadi ini yang membangun rapo yang di sesi yang lalu itu penting buat kita juga. Jadi kita perlu membangun kedekatan dulu gitu. Jangan ngomong, aduh kalau udah ngomong sama dia males deh. Dia sih orangnya seperti ini, dia ini gitu. Udah langsung udah dia punya persepsi yang negatif dulu. Itu informasi pasti nggak masuk gitu. Nah itu misalnya apa? Mengkritik, menganalisa yang bagaimana yang tidak seharusnya dianalisa, stigma tadi itu, atau memaksa, mengancam memerintah itu misalnya one way communication gitu, memanipulasi, terus pertanyaan yang bertubi-tubi misalnya kayak gitu, membuat orang cemas, itu juga termasuk dalam kriteria ini. Balik lagi kita memang harus memilih komunikasi ini satu arah atau dua arah. Kalau misalnya dia untuk suatu instruksi yang jangan dua arah gitu. Tapi pada saat dia butuh pemahaman, memberikan sesuatu, itu kasih kesempatan lawan bicaranya atau yang ingin disampaikan antara komunikator dan penerima komunikasinya itu harus ada relasi pembicaraan gitu. Ya, misalnya contohnya kalau di dalam kondisi kebakaran gitu, itu nggak bisa komunikasi arah, harus instruksi, ayo cepat keluar kayak gitu. Tapi kalau tapi dalamnya relasi ibu dan anak gitu, itu ya yang dipakai dua arah, misalnya seperti itu. Nah kita mesti pilih itu. Sekarang ada digital kan, mesti pilih yang mana nih komunikasinya, mau lewat line, lewat WA, lewat banyak Zoom, sarana ya. Banyak banget. Iya, itu harus dipilih juga. Jadi ini ya. Jadi kalau boleh diringkas nih, ini yang harus diperhatikan ya, bagaimana kita menjalin komunikasi yang efektif. Jadi ya tadi yang pertama adalah stres dan emosi yang tidak terkendali. Lalu yang kedua itu adalah kurang fokus ya. Ini. Lalu yang ketiga itu bahasa tubuh yang tidak konsisten. Lalu bahasa tubuh yang negatif, lalu juga menghakimi atau judging ini ya. Nah ini mungkin yang perlu diperhatikan ya, supaya kita terhindar dari komunikasi yang tidak efektif tadi ya, untuk cara berkomunikasi. Oke, semakin menarik nih perbincangan kita. Nanti selanjutnya di sesi berikutnya kita akan bahas tentang, nah ini bagaimana itu keterampilan komunikasi yang efektif itu. Nanti kita akan bahas di sesi yang berikutnya ya. Oke, hari ini cukup sekian. Terima kasih Mbak Widya. Yuk. Ya, sampai ketemu.